Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Abdillah amma ba'du. Anak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anakku sekalian, di pertemuan pendidikan agama Islam kali ini kita masih membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Namun sebelumnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar. Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati pikiran kita. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana kisah singkat tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah satu, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki sikap rasa ingin tahu, ya, yang cukup besar. Hal ini bisa kita lihat, ya, dari contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mencari Tuhan. Ya, begitu melihat dan memperhatikan, ya, Raja Namrud, ayahnya dan pengikut-pengikutnya Raja Namrud menyembah patung dan berhala yang tidak bisa apa-apa, ya. Nabi Ibrahim tidak yakin kalau patung itu pantas untuk jadikan Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berusaha mencari siapakah yang pantas untuk jadikan Tuhan. Ketika malam hari tiba, dia lihat bintang dan bulan yang begitu besar. Nah, Nabi Ibrahim sempat beranggapan, wah, inilah yang pantas untuk jadikan sebagai Tuhan karena besar, ya, dan bisa menerangi gelapnya malam. Namun begitu pagi tiba, ya, bulan dan bintang hilang, muncullah matahari. Nah, begitu bulan dan bintang hilang, Nabi Ibrahim lalu berpendapat tidak mungkin kalau Tuhan itu bisa hilang, ya. Tuhan itu harus ada selama-lamanya. Makanya begitu matahari timbul, Nabi Ibrahim sempat beranggapan matahari lah yang lebih pantas dianggap sebagai Tuhan karena bentuknya menurut penglihatan Nabi Ibrahim jauh lebih besar ketimbang dibandingkan dengan bulan dan bintang. Namun sekali lagi ketika memasuki waktu malam, matahari pun hilang, ya, muncul lagi bulan dan bintang. Nabi Ibrahim lalu tidak percaya baik bintang, bulan maupun matahari itu patut dijadikan sebagai Tuhan karena sekali lagi, ya, Tuhan itu harus ada selama-lamanya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim berpendapat kalau begitu yang patut dianggap sebagai Tuhan adalah pencipta bulan, pencipta bintang, dan pencipta matahari. Siapakah dia? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah salah satu sikap teladan yang patut diambil dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Kemudian sikap teladan yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ismail ketika akan disembelih, ya, dia dengan sabar menerima perintah Allah. Nabi Ibrahim selaku ayahnya, ya, yang sangat-sangat mendambakan seorang anak, namun begitu anaknya lahir dikabulkan oleh Allah doanya, lalu Allah minta anak untuk dikorbankan, Nabi Ibrahim pun dengan sabar
menjalankan perintah Allah tersebut. Nah, inilah sebagai salah satu bukti contoh kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Anakku sekalian, ya, sabar itu berbeda dengan pasrah. Ya, sabar itu berani. Sabar itu artinya tahan uji, tabah, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa dalam usaha menyelesaikan masalah demi masalah demi meraih keberhasilan. Sedangkan pasrah menyerah kepada keadaan tanpa melakukan sesuatu. Nah, dalam penyerapan sabar, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ya. 1, sabar menjalankan perintah Allah. Contoh, kita harus sabar pada saat melaksanakan sholat, puasa, haji, belajar, menuntut ilmu. Itu adalah sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menderita. Ya, tidak semua orang ya selamanya hidup dalam keadaan senang. Manusia pasti mengalami suka dan mengalami juga duka. Nah, di sini kita dituntut untuk sabar. Pada saat kita sakit, pada saat kita kesulitan, pada saat kita mendapatkan ujian, disitulah kita dituntut oleh Allah untuk sabar. Nah, sabar di sini sabar dalam menderita. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar menahan hawa nafsu. Nah, anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang perkasa, orang yang kuat adalah bukan orang yang mampu mengangkat beban yang sangat berat. Bukan pula orang yang perkasa adalah orang yang selalu menang pada saat berkelahi. Bukan pula orang yang memiliki badan yang cukup besar. Ya, tapi yang dimaksud dengan sabar yang dimaksud orang yang pemberani menurut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika dia dalam keadaan marah. Pada saat dia marah, pada saat ia emosi, lalu dia tidak meluapkan kemarahannya, dia tidak meluapkan emosinya, itu disebut orang yang sabar dalam menahan hawa nafsu. Baik anakku sekalian, kita lanjut. Nah, kemudian sikap teladan apa lagi yang bisa kita ambil sebagai contoh dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kedua-duanya rela berkorban. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, sedangkan Nabi Ismail rela untuk dijadikan sebagai sembelihan. Ya, rela disembelih dalam rangka membuktikan dirinya itu sebagai orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail tidak menolak ketika ayahnya menceritakan mimpinya. Dia lalu menerima keputusan tersebut dengan hati yang suka dan sukacita. Kemudian contoh lagi, ya, rela berkorban dalam kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan sukacita, ya, sabar meninggalkan Siti Hajar istrinya pada saat itu baru melahirkan, ya, di tengah di Hijaz atau di Mekah, ya, di padang pasir yang sangat luas, ya, tidak ada air, ya, kemudian tidak ada pepohonan, ya, hanya ada satu pohon kurma. Hijaz itu adalah gurun pasir yang sangat tandus dan sangat panas. Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun dia baru melahirkan, tapi ia dengan tabah, dengan sabar menerima ujian yang Allah berikan. Begitu pula dengan Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih kecil, ya, kemudian sampai ia beranjak dewasa, ya, dia tidak pernah protes kepada ibunya, tidak pernah protes kepada ayahnya, ya, yang telah
tega meninggalkannya bersama ibunya di Hijaz di padang pasir yang sangat tandus. Ya. Kemudian Nabi Ismail, ya, contoh rela berkorban adalah Nabi Ismail rela dijadikan sebagai sembelihan, ya, untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, kemudian sikap teladan apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama orang yang hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ayahanda dari Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung dan juga penyembah patung. Namun Nabi Ibrahim, ya, ketika menghadapi ayahnya yang sebagai penyembah patung, dia tetap hormat dan patuh terhadap segala perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Nabi Ismail. Nabi Ismail pun sama, ya. Orang yang sangat patuh terhadap perintah orang tuanya, apapun yang dikatakan ayahnya, apapun yang dikatakan oleh ibunya, Nabi Ismail dengan sukacita akan melakukan apa yang diperintahkannya tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan kami perintahkan kepada manusia agar buat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua, hanya kepada Allah tempat kalian kembali. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, perintah tentang hormat kepada orang tua hukumnya wajib, ya. Ketika kita dilarang untuk berkata-kata ya, kepada kedua orang tua, sekalipun kata-kata itu kepada orang tua kita sakit hati, sama dengan kita telah menyakiti hati orang tua kita. Dan kita diminta oleh Allah tidak boleh, ya, untuk mengencangkan suara kita lebih kencang daripada suara kedua orang tua kita. Nah, anakku sekalian, apa sih keistimewaan, ya, keistimewaan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Allah berjanji bagi mereka yang selalu menghormati orang tuanya, maka dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan keberkahan hidup. Apa itu keberkahan hidup? Sepanjang hidupnya banyak digunakan untuk hal yang baik. Sepanjang hidupnya lebih banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah daripada untuk membuang waktunya yang tidak ada artinya. Kemudian bagi orang yang selalu mengistimewakan, menghormati kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Ya, penelitian dari seorang profesor di Malaysia mengatakan orang yang sukses di dunia maupun di akhirat adalah mereka yang dilatar belakangi pengabdian kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang yang tidak sukses, kebanyakan dari mereka adalah dilatar belakangi karena mereka tidak patuh, tidak mau menghormati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ya, orang yang berbakti kedua orang tua akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Nah, puncaknya bagi mereka yang suka menghormati kedua orang tuanya, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anakku sekalian, demikianlah pembahasan tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum ditutup, ya, Bapak minta memberikan tugas, silahkan buka buku paket halaman 119 dan 120, kerjakan bagian 1 dan 2. Kemudian tugas dikerjakan boleh di buku paket atau di buku tulis, ya. Hasilnya dipoto, dikirim via WA ke saya 0821
2585 0431. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Mohon maaf, tugas paling lambat dikumpulkan hari Sabtu tanggal 10 April. Ya, mohon maaf nih. 10 April 2021 pukul 12 siang. Nah, kemudian untuk tanggal 12 sampai 14 April insya Allah kita akan libur awal bulan suci Ramadan, dan kita akan ketemu kembali pada tanggal 19 April 2021 ya. Di situ kita akan melakukan penilaian harian pendidikan agama Islam bab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ya. Jadi untuk pekan depan ya kita tidak ada pembelajaran, dan kita akan bertemu kembali pada tanggal 19 April 2021. Kita akan mengikuti penilaian harian pendidikan agama Islam bab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik anak usaha kalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan membantu kedua orang tua di rumah, setelah selalu semangat dalam belajar. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.